Oke guys, hari ini kita akan reaction video hantu ya. Kemarin kita nggak reaction karena aku sakit ya. Hari ini kita reaction sekarang. Langsung aja kita mulai. Mulai. Ya, di sini bareng Warung Sobat. Halo Sob, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat selalu ya, amin. Amin. Kendaraan apa yang imut kalau lagi jalan? Kendaraannya Barbie. Salah, naik kereta api. Cute. Cute ya, cute. Aduh. Jadi kereta api gitu. Nah, udah nggak kerasa ya video creepy sobat-sobat atau... Mulai. Di video pertama, ada seorang bocil yang mau adu kelenturan tubuh bareng teman virtualnya gitu, lewat video call, Sob. Nah, awalnya sih semua masih berjalan normal gitu, Sob. Yang lakuin front handspring di depan temennya gitu, ngelihat dari layar laptop ya. Tapi, tiba-tiba, Sob, ini yang terjadi. Hi, today I'm going to be doing a competition with my best friend. He's in Canada, I'm in New Jersey. Show him. First, carton, okay? What? Wait, now your turn. Right. What was that? Yeah. Hi. Whatever, it's fine. Gerak sendiri Kak. Pas dia nengok ada yang melayang, tapi bukan perasaan ya. Nah, kata banyak orang ya, kalau makhluk tak kasat mata bisa gerakin benda, Sob, berarti makhluk tersebut energinya cukup kuat. Diadu sama Spiderman menang mana, Bang? Menang Toso. Kenapa? Karena Toso yang adu ya. Kiu. Dan ini saya curiga banget ya, bocil itu sendirian aja di rumah ya, terlihat tidak ada orang tuanya gitu, Sob. Ya kalau di kamera sih nggak ada, maksudnya kayak di kamarnya atau depan rumah nggak ada gitu, kayak lagi ditinggal dia. Jadi hati-hati buat sobat-sobat yang mungkin punya keponakan atau adik atau anak ya. Hati-hati kalau lagi sendirian. Karena katanya Sob ya, makhluk halus, jin dan lain-lainnya suka banget sama anak kecil. Pria pecinta sepak bola yang lagi nonton pertandingan klub kesayangannya, Sob, tiba-tiba dikejutkan oleh sosok hitam yang ngintip dari balik tembok itu. Oke, mulanya dia nganggep kalau itu cuma halu ya. Jadi dia pun mulai ngerekam buat mastiin itu tadi beneran apa cuma halusinasinya aja ya. Dan ini yang terekam, Sob. Apa itu? Tadi datang. Kosong. Ini ngintip dia, Sob ya. Ini kan lagi nonton bola. Nah, sobat-sobat kalau nonton bola jam berapa biasanya? Kalau Liga Champion jam 2 gitu kan, jam 1, Sob. Aduh, jangan-jangan ini juga jam-jam segitu ya abangnya diganggu. Nah, kata netizen sana, Sob ya, sosok hitam itu biasanya disebut dengan shadow people atau manusia bayangan. Nah, sosok ini biasanya diartikan sebagai kehadiran roh atau entitas lain oleh orang-orang yang mempercayai hal-hal paranormal atau supranatural. Jadi orang-orang luar negeri udah sering banget diganggu sama makhluk ini, Sob ya. Dan emang usil banget katanya. Bayangkan kita yang di sana ya kan gol, Sob, tiba-tiba kik gitu kan. Waduh, hitam pula ya kan wujudnya. Ngeri, Sob. Salah satu keluarga pasien yang lagi nemenin keluarga atau kerabatnya lagi dirawat gitu, tak sengaja melihat pemandangan aneh yang bikin bulu kuduknya merinding banget. Nah, pas dia kebangun sekitar jam 1-an, Sob, dia ngeliat ada kaki seseorang, tapi warnanya itu agak aneh, Sob. Kita lihat.
Ya, tidak bisa dibayangkan kalau misalkan kita di sana ya kan ucek-ucek bangun tidur jam 1 malam. Loh, kok ada kaki? Waduh, ya, pasti deg-degan sob ya, apalagi sendirian jagainnya gitu. Tapi biar nggak takut-takut amat ya, bisa jadi itu kaki pasien lain yang emang pucat gara-gara ngalamin penyumbatan pembuluh darah di kakinya gitu. Mungkin begitu sob. Cuman balik lagi ya kan sob ya, ini terjadi di RS, rumah sakit yang dipercaya banyak orang sering terjadi hal-hal di luar nalar ya kan. Ketemu hewan liar pas lagi di hutan merupakan hal yang biasa ya, karena hutan sejatinya adalah habitat asli dan tempat tinggal hewan-hewan liar, para binatang gitu. Tapi seorang pendaki justru ngerekam sosok makhluk misterius gitu, yang kayaknya sih lagi mantau gerak-geriknya dari kejauhan sob. Ini videonya. Gajah. Apa sih? Itu. Aduh, ngapain dia sob? Kalau dari bulunya sih kayak bulu domba gitu sob. Kayak warna putih tapi kusem karena nggak mandi-mandi ya. Positifnya sih mungkin sejenis gorila ya kan. Tapi putih ya, gorila apa gitu sob. Tapi ada beberapa orang yang percaya kalau di daerah hutan itu emang ada makhluk tinggi besar berbulu gitu. Yang sering kelihatan mondar-mandir. Dan mereka percaya kalau makhluk itu adalah Sasquatch atau Bigfoot sob. Nah ini terekam di dekat Port Renfrew, Pulau Vancouver, Kanada. Oke, lanjut. Dan 11 November, ada 11 kali flash sale serba 11.000. Semua produk. Selanjutnya ada video tagan dari Sobat WS yang ada di TikTok sob. Nama akunnya Martabak Telur. Thanks ya. Ini orang apa cemilan ini? Martabak Telur namanya. Ya, di video itu ada mbak-mbak yang lagi nongkrong di balkon gitu kan sob. Tapi dia gagal fokus gara-gara ada ini sob. Jangan-jangan Kunti Bogel nyariin Toso ya. Kunti Bogel gue mau coy. Soalnya Kunti Bogel cantik ya. Oke, kalau kita amati sob ya, video ini sangat-sangat terbalik. Biasanya Mbak Kunti yang di atas, orang yang di bawah gitu. Ini orangnya di balkon di atas gitu kan. Mbak Kunti ngapain di bawah? Ngapain nyoker-nyoker comberan, Mbak? Cincinnya hilang, Mbak. Mana cincin gue? Oh. Ya soalnya Mbak Kunti Bogelnya mau tunangan katanya sob. Oke, serius ya. Perlu diketahui sob ya, kuntilanak tak hanya ada di Indonesia, melainkan juga di Malaysia, Singapura, dan juga Brunei Darussalam yang menyebutnya Pontianak. Nah, di negara-negara tersebut, kuntilanak atau Pontianak digambarkan sebagai mayat hidup yang mengancam manusia karena tidak dapat menemukan kedamaian setelah meninggal sob. Namun, sebagian pakar dan orang-orang juga mengatakan bahwasanya Pontianak atau kuntilanak itu adalah jin yang memang kuat energinya karena kuntilanak sering menampakkan dirinya. Seorang abang berambut kuncung terheran-heran gitu dengan situasi yang terjadi di rumahnya. Karena dari atas plafonnya itu kedengeran kayak ada suara aneh. Nah, pas dia lagi ngerekam sambil ngeliat-liat plafon rumahnya ya, dia nggak sadar sob, ada sosok aneh di belakangnya. Kita lihat. Banging, and my bed started shaking. Tinggi. I don't know if you can hear that. Tadi aku lihat This is tinggi. insane. It's like Tinggi. whoa. Tuh. Tenis. Sorry boy. Jessica, main tenis yuk. Baiklah, kalau diperhatiin, itu kan badannya tinggi, tangannya panjang sob. Ya, mereka sering menyebutnya Slenderman. Nah,
Nah, kalau ngomongin Slenderman, jadi keinget kasus 2020 Sob ya. Itu kan pelakunya masih remaja ya, masih 15 tahun gitu. Dan korbannya balita, bocil 5 tahun. Nah, sebelum dia ngekill bocil, dia itu sempat gambar Slenderman, terus di belakangnya kayak dokter octopus, kayak banyak tangannya gitu Sob. Ini mengerikan sih ya. Apa hubungan dia dengan si Slenderman ini gitu? Kenapa sebelum ngekill dia ngelukis Slenderman? Orang Indonesia kalau papasan di jalan biasanya kalau nggak saling sapa, minimal saling lempar sendal. Saling lempar senyuman, bukan sandal, Toso. Tapi seorang pejalan kaki, Sob, justru malah merinding ya, karena emak-emak yang dia temui di pinggir jalan gitu. Malah senyumannya macam ini, Sob. Ini pasti bukan ibu-ibu biasa ini, Sob. Ya. Gimana perasaan kalian kalau ketemu orang macam ini, Sob? Diem, senyum, menyeringai, hitam matanya ya. Dan kalau dilihat-lihat dari suasananya sih udah sepi banget. Mungkin jam 1 sampai jam 3 malam ya, atau pagi. Apa ya, kalau misalkan itu bukan hantu si wanita itu, Sob. Bisa-bisa kan dia diam-diam ngikutin kita, terus tahu lokasi rumah kita, pas kita kebangun jam 3 pagi, gitu kan. Tiba-tiba dia udah di jendela, Sob. Waduh, itu pasti sangat-sangat creepy ya kan. Ntar lagi. Di era modern seperti sekarang, teknologi semakin berkembang pesat ya, dan salah satu keanehan yang terekam kameranya, Sob. Nggak. Seperti ini, dia akan muncul di bawahnya jadi happy. Dan ketika saya marah, dia akan muncul di bawahnya angry. Dan juga ketika saya sedih seperti ini, dia akan menunjukkan bahwasanya saya sedang sedih, sad. Ini rumah. Loh, kok iya ya Sob ya? Di filternya dijelasin kalau ada sosok wanita berusia 560 sampai 565 tahun yang sedang marah gitu. Kalau iya, ini wanita macam apa gitu kan Sob? Nenek macam apa yang usianya segitu? Dan di sana nggak ada siapapun ya kan. Berarti filternya ini mendeteksi ada wanita gitu kan. Mungkin tua, 560 tahun, tua banget ya kan Sob. Dan pertanyaannya, dia marah ke siapa Sob? Nah coba sobat-sobat ada yang suka main filteran macam ini nggak Sob? Ini biasanya sobat ciwi-ciwi ya. Coba komentar di bawah Sob. Kalau kalian lagi sendirian di rumah, terus dengar suara gedoran pintu, apa yang bakal kalian lakuin, Sob? Gue tendang. Soalnya nggak sopan ya, so main gedor-gedor aja. Ya, mungkin kebanyakan dari kita bakal kabur ya kan, You gotta be fucking kidding me. Wih, pas dibuka, nggak ada orang, Sob. Ini kejadiannya mirip film The Nun ya. Saking kuatnya sosok iblis yang muncul, sampai-sampai bisa balik dan gerakin salib. Salib dia terlempar itu, Sob. Dan buat sobat yang belum tahu, salib terbalik itu identik sekali dengan kaum satanis. Ya, itu sampai artis siapa itu? Lady Gaga juga pernah ya pakai salib terbalik. Nah, dari beberapa kelompok satanis tersebut, Sob ya, ada yang menyimpulkan atau menerapkan ya, kenapa ada simbol salib terbalik itu? Itu artinya anti agama Kristen, yang artinya mereka melawan ajaran Kristus gitu. Dan umat Kristen sangat-sangat membenci itu, Sob. Habis. Sekian dulu dari video dari ini. Video kali